Cinta yang tak pernah pensiun. Apakah cinta hanya milik yang muda? Ataukah ia adalah kekuatan yang tak mengenal usia, yang mampu menemukan jalannya meski kita sudah berada di ambang pensiun? Tante Ani, seorang pensiunan guru yang telah merasakan segala suka dan duka hidup, akan membuktikan bahwa cinta tidak pernah mengenal pensiun. Selamat datang di Celoteh Tante, tempat di mana setiap kisah bisa menginspirasi, menghangatkan hati, dan mungkin membuatmu berpikir bahwa cinta itu memang tak kenal usia. Aku Tante Ani, dan hari ini aku akan berbagi cerita yang mungkin bisa membuat kamu tersenyum atau menangis, atau bahkan mungkin membuatmu percaya bahwa cinta itu datang dengan cara yang tak terduga. Hari-hari yang sunyi. Pagi itu, seperti biasanya, Tante Ani duduk di kursi rotan yang sudah lama menemani pagi-pagi sunyi di ruang tamunya. 2 tahun sudah berlalu sejak ia pensiun sebagai guru, meninggalkan dunia yang dulu penuh dengan tawa, tanya jawab, dan semangat belajar. Sekarang, yang tersisa hanya keheningan yang terasa begitu menyesakkan. Setiap pagi ia bangun dengan rutinitas yang sama, membuat secangkir kopi, membaca koran, dan melihat matahari terbit dari balkon. Apakah ini yang disebut kehidupan pasca pensiun? Pikirnya, merenung. Dulu, setiap harinya penuh warna. Tapi kini, ruang tamunya yang dulu penuh ceria, kini terasa kosong. Semua yang ada hanyalah kenangan tentang murid-murid. Tentang kelas yang pernah ia penuhi dengan suara tawa dan semangat. Tante Ani merindukan itu. Merindukan sebuah tujuan yang membuatnya merasa hidup. Kini, ia hanya bisa mengisi hari dengan kegiatan yang kadang terasa hampa. Sesekali, ia menyesali keputusan untuk pensiun lebih awal. Mungkin aku masih bisa mengajar, masih bisa memberi sesuatu pada dunia, gumamnya. Namun, tak lama setelah itu, sesuatu datang. Sebuah undangan untuk menjadi pembicara di seminar pendidikan. Itu adalah kesempatan langka untuk kembali berbicara. Untuk kembali mengisi ruang yang dulu ia cintai. Mata Tante Ani berbinar. Mungkin, inilah kesempatan untuk membuka kembali pintu kehidupan yang ia rasa mulai tertutup. Tatapan pertama yang menggugah. Seminar itu berjalan lancar, dan Tante Ani merasa takjub melihat betapa banyaknya wajah-wajah muda yang hadir, penuh semangat dan ingin belajar. Namun, di antara semua wajah itu, ada satu yang mencuri perhatiannya. Dimas, seorang dosen muda yang bertugas sebagai moderator. Dimas tampak begitu tenang, percaya diri, dan tampak sangat bersemangat berbicara tentang pendidikan. Tante Ani, yang awalnya hanya berencana untuk berbicara dengan sederhana, tiba-tiba merasa gugup. Ada sesuatu dalam diri Dimas yang membuatnya merasa tak hanya sebagai pembicara, tetapi juga sebagai seorang pendengar yang ingin belajar lebih banyak. Ketika giliran berbicara tiba, Dimas menyapanya dengan hangat. Selamat datang, Tante Ani. Kami semua sangat menantikan apa yang akan Tante bagikan di seminar ini, katanya dengan senyum yang ramah. Tante Ani merasa sedikit canggung, namun Dimas tetap membuatnya merasa nyaman. Terima kasih, Dimas. Aku tak menyangka bisa berbicara di sini lagi setelah sekian lama, jawabnya, sambil tersenyum malu. Selama seminar, Tante Ani mulai merasa ada getaran yang tak biasa. Tatapan Dimas yang penuh perhatian dan cara dia berbicara membuat Tante Ani merasakan sesuatu yang sudah lama terkubur. Setiap kata yang Dimas ucapkan seperti mengingatkannya pada dirinya yang dulu, penuh semangat dan keinginan untuk berbagi ilmu. Setelah seminar selesai, Dimas mendekat dan menawarkan untuk mengobrol lebih lanjut. Saya rasa banyak hal yang bisa kita diskusikan, Tante Ani. Kalau Tante tidak keberatan, mungkin kita bisa minum kopi dan berbicara lebih banyak. Tante Ani merasa hati kecilnya berdebar. Tentu, Dimas. Aku juga ingin tahu lebih banyak tentang pemikiranmu, jawabnya. Pada saat itu, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang mulai berkembang, sebuah perasaan yang hangat, yang membuatnya kembali merasakan semangat hidup. Sebuah getaran yang lama hilang, kini mulai muncul kembali. Hanya karena tatapan dan perhatian seorang pria muda yang baru saja ia kenal.
Dialog yang membuka kenangan. Hari itu, setelah seminar berakhir, Tante Ani dan Dimas duduk bersama di sebuah kafe kecil dekat kampus. Mereka memilih meja di pojok yang sepi, dengan jendela besar yang membiarkan cahaya senja menerobos masuk. Tante Ani merasa canggung, namun Dimas membuatnya merasa nyaman dengan senyum dan caranya yang tidak terburu-buru. Saya senang bisa mengobrol dengan Anda, Tante Ani. Sepertinya banyak yang bisa saya pelajari dari pengalaman hidup Anda, kata Dimas, sambil menyeruput kopinya. Tante Ani tersenyum, merasa dihargai. Aku juga senang bisa berbicara dengan seseorang yang begitu penuh semangat tentang pendidikan, jawabnya. Ia merasa ada sesuatu dalam diri Dimas yang mengingatkan dirinya pada masa muda, ketika ia pertama kali mulai mengajar dengan semangat yang membara. Mereka melanjutkan percakapan tentang berbagai hal, mulai dari pengalaman mengajar, tantangan dalam dunia pendidikan, hingga perubahan zaman yang membuat mereka merasa begitu berbeda meski berada di bidang yang sama. Namun, semakin lama percakapan itu, Tante Ani merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih personal yang mulai terbuka di antara mereka. Tiba-tiba, Dimas bertanya dengan serius. Tante, menurut Anda, apakah cinta itu bisa datang kapan saja, bahkan saat kita merasa sudah terlalu tua untuk mengalaminya lagi? Tante Ani terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun ada kehangatan dalam suara Dimas yang membuatnya merasa ingin berbagi. Cinta itu tidak pernah mengenal usia, jawabnya dengan lembut. Aku dulu pernah merasa bahwa cinta hanya milik yang muda, tapi kenyataannya, cinta bisa datang kapan saja. Bahkan saat kita merasa tak ada lagi harapan, cinta bisa menemukan jalan untuk masuk. Dimas mengangguk, terkesan dengan jawaban Tante Ani. Saya setuju, Tante. Cinta itu memang misteri, dan terkadang, ia datang tanpa kita duga. Percakapan mereka terus berlanjut, semakin dalam, semakin penuh makna. Tante Ani mulai menyadari bahwa kehadiran Dimas bukan sekadar kebetulan. Ada ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang terasa begitu alami dan mengalir antara mereka. Saat waktu berlalu, ia merasa seolah kembali menemukan bagian dirinya yang sudah lama terkubur. Sebuah semangat yang hampir hilang, tetapi kini bangkit kembali. Ia sadar, meskipun usianya hampir mencapai 60 tahun, hatinya masih bisa merasakan getaran yang sama seperti dulu, ketika cinta datang pertama kali. Dan entah mengapa, Dimas membuatnya merasa hidup kembali. Saat mereka berpisah di depan kafe, Dimas tersenyum hangat dan berkata, saya harap kita bisa bertemu lagi, Tante. Banyak yang ingin saya pelajari dari Anda. Tante Ani tersenyum, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari senyum itu. Tentu, Dimas, aku juga ingin berbicara lebih banyak denganmu. Jawabnya, hati berdebar ringan. Di malam yang hening itu, Tante Ani pulang dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang mulai berkembang dalam dirinya. Sesuatu yang ia kira telah lama hilang. Getaran itu, perasaan yang tidak bisa dipungkiri, mulai tumbuh dengan kehadiran seorang pria muda yang tak sengaja mengubah dunia kecilnya. Perasaan yang tidak bisa dibendung. Malam itu, setelah pertemuan mereka di kafe, Tante Ani tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus memikirkan Dimas, percakapan mereka yang mengalir begitu alami, dan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Setiap kali ia menutup mata, wajah Dimas muncul dalam pikirannya, senyum hangatnya, tatapan penuh perhatian, dan cara ia berbicara yang begitu tulus. Perasaan itu begitu kuat, seperti sebuah kilatan cahaya di tengah kegelapan yang telah lama meliputi hatinya. Tante Ani terbangun pagi-pagi, seperti biasanya, dan duduk di balkon, melihat matahari yang perlahan terbit di ujung cakrawala. Namun, kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran yang tak bisa ia jelaskan, semacam rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia merasa hidupnya tiba-tiba kembali terisi dengan warna, meskipun ia tak bisa sepenuhnya memahaminya. Apa yang sedang aku rasakan? Apakah ini benar-benar cinta? Tanyanya pada diri sendiri. Mungkin ini aneh, pikirnya. Seorang wanita berusia hampir 60 tahun, yang telah lama menjauh dari dunia asmara,
tiba-tiba merasakan getaran cinta kembali. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa perasaan itu bukanlah sebuah kebetulan. Ada sesuatu tentang Dimas, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali, seperti ia menemukan kembali bagian dirinya yang sudah lama hilang. Keberanian, semangat, bahkan rasa ingin tahu yang dulu pernah ia miliki dalam menjalani hidup. Setelah beberapa hari, Tante Ani merasa tak bisa lagi menahan perasaan itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hati kecilnya memberi sinyal untuk bertemu lagi dengan Dimas. Ia ingin berbicara lebih banyak, ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa semakin dekat dengan pria muda itu, seolah ada ikatan yang tidak bisa diputuskan oleh usia, oleh jarak, atau oleh waktu. Tante Ani pun menghubungi Dimas melalui pesan singkat, menyarankan agar mereka bertemu lagi. Dimas, yang sepertinya menunggu kesempatan ini, langsung merespons dengan antusias. Mereka sepakat untuk bertemu di taman kota pada sore hari, tempat yang tenang, di bawah pohon rindang tempat mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Saat sore tiba, Tante Ani mengenakan gaun simpel berwarna biru muda, sesuatu yang nyaman namun tetap elegan. Ia merasa cemas, tetapi juga bersemangat. Apakah Dimas merasakan hal yang sama? Apakah ia juga merasa ada ikatan di antara mereka? Hatinya berdebar-debar ketika ia melihat Dimas sudah menunggu di bawah pohon besar, tersenyum menyambutnya. "Tante Ani, kamu datang juga," kata Dimas dengan senyuman lebar, yang membuat hati Tante Ani semakin berdebar. "Ya, aku datang," jawab Tante Ani, sedikit tersipu. "Aku rasa kita perlu bicara lebih banyak." Mereka berjalan bersama di sepanjang jalan setapak di taman, berbicara tentang banyak hal. Namun, ada satu hal yang terus mengusik hati Tante Ani. Perasaan yang semakin kuat, yang sulit untuk ia sembunyikan. Akhirnya, di bawah pohon besar yang rindang, Dimas berhenti dan menatap Tante Ani dengan mata yang penuh kehangatan. "Tante Ani, saya rasa kita berdua punya banyak hal yang bisa kita pelajari dari satu sama lain. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya katakan," kata Dimas dengan serius. Tante Ani menatapnya, hati berdebar, penasaran apa yang akan Dimas katakan. "Apa itu, Dimas?" Dimas menghela napas ringan, seolah merangkai kata-kata yang tepat. "Saya merasa kita berdua memiliki koneksi yang luar biasa. Mungkin ini terdengar aneh, tapi saya merasa kita bisa berbagi lebih banyak daripada sekadar pengetahuan atau pengalaman. Ada sesuatu tentang Anda yang membuat saya merasa nyaman, seperti saya mengenal Anda lebih lama dari yang sebenarnya." Tante Ani terdiam sejenak, terkejut. Hatinya berdebar kencang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasakan sesuatu yang tulus dan murni. Sesuatu yang ia kira telah hilang bersama berjalannya waktu. Mungkin ini bukan hanya sekadar rasa kagum terhadap seorang dosen muda. Mungkin ini adalah cinta. Cinta yang tidak mengenal usia. Ia menatap Dimas, dan dengan hati yang penuh kebingungan namun juga harapan, ia berkata, "Dimas, aku juga merasakannya. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi perasaan ini tidak bisa aku bendung lagi." Dimas tersenyum lembut, dan perlahan-lahan menggenggam tangan Tante Ani dengan penuh perhatian. "Tante Ani, saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman, tapi saya rasa kita bisa berbagi perjalanan ini bersama. Kita tidak tahu kemana arah ini, tapi saya ingin terus mengenal Anda lebih dalam." Tante Ani hanya bisa tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi ia bisa merasakannya dalam setiap detak jantungnya. Di bawah pohon itu, mereka berdiri bersama, seakan dunia sejenak berhenti berputar. Tante Ani merasa, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, hatinya tetap bisa merasakan cinta yang datang dengan cara yang tidak terduga. Cinta yang tak pernah pensiun. Malam itu, setelah pertemuan yang mendalam di taman, Tante Ani tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus berkembang dalam dirinya. Sebuah perasaan yang terasa baru meskipun usianya sudah hampir memasuki angka 60. Seperti yang pernah ia katakan pada Dimas,
Cinta itu datang tanpa terduga. Dan kini, perasaan itu telah merasuki hatinya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Selama beberapa hari berikutnya, mereka sering bertemu, entah itu untuk sekadar minum kopi bersama atau berbicara tentang berbagai topik kehidupan yang membuat mereka semakin dekat. Dimas, dengan segala semangat dan pandangannya yang cerah tentang dunia, tampak seperti sumber energi yang tak ada habisnya bagi Tante Ani. Meskipun usianya jauh lebih muda, ia merasa ada kecocokan dalam cara mereka berbicara, berbagi impian, bahkan saling mendengarkan tanpa ada batas. Namun, meskipun kedekatan mereka semakin nyata, Tante Ani tetap merasa ragu. Ia tahu bahwa usia adalah jarak yang cukup jauh antara mereka. Kadang, ia berpikir, apakah perasaan ini benar-benar cinta, atau hanya sebuah perasaan yang timbul karena ia merindukan kehidupan yang lebih hidup? Dimas muda, penuh ambisi, dan tentu saja masih memiliki banyak waktu untuk mengejar impian-impiannya. Sementara ia sudah berada di titik yang lebih tenang dalam hidupnya, menjalani kehidupan yang penuh kenangan. Suatu sore, setelah berjam-jam berbicara tentang masa depan dan impian yang mereka pegang, Dimas melihat Tante Ani dengan penuh perhatian. "Tante, saya tahu kita sering berbicara tentang banyak hal, tapi ada sesuatu yang ingin saya katakan," kata Dimas dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Tante Ani menatapnya dengan penuh perhatian, merasa hatinya sedikit berdebar. "Apa itu, Dimas?" "Ini mungkin terdengar canggung, tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya merasa sangat dekat dengan Anda. Saya tahu kita berdua memiliki banyak perbedaan usia, tetapi saya percaya bahwa cinta bukan tentang usia. Cinta adalah tentang perasaan, tentang dua orang yang saling memahami dan menerima satu sama lain." Dimas berhenti sejenak, menatap Tante Ani dengan serius, sebelum melanjutkan. "Saya ingin Anda tahu bahwa saya siap untuk terus mengenal Anda lebih dalam, Tante." Tante Ani terdiam, merasa ada rasa hangat yang tumbuh dalam dirinya. Semua keraguannya, semua kebingungannya tentang usia dan perbedaan antara mereka seolah lenyap begitu saja. Melihat Dimas yang begitu tulus, ia merasa hatinya dipenuhi dengan rasa yang sulit dijelaskan. Mungkin memang benar, cinta tidak mengenal usia, dan kadang-kadang, cinta datang dengan cara yang tidak terduga. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Dimas," ujar Tante Ani dengan suara serak. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi aku rasa, kita memang bisa berjalan bersama. Aku merasa hidupku lebih berarti ketika aku bersamamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku ingin menikmati setiap momen ini bersama kamu." Dimas menggenggam tangannya dengan lembut. Matanya penuh kehangatan. "Saya juga, Tante Ani. Kita mungkin tidak tahu kemana arah ini, tetapi kita bisa menjalani perjalanan ini bersama, tanpa menyesal." Malam itu, mereka duduk bersama, berbicara tentang kehidupan, tentang cinta yang mungkin tak pernah mereka duga datangnya. Tante Ani merasa seperti hidupnya yang telah lama berjalan perlahan kini menemukan kecepatan yang baru. Meskipun dunia kadang memberi batasan pada siapa yang boleh mencintai siapa, Tante Ani tahu, dalam hatinya, bahwa cinta itu adalah milik mereka berdua, dua jiwa yang saling menemukan meskipun di usia yang berbeda. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan yang sederhana. Mereka saling mengenal lebih dalam, berbagi cerita, dan mendukung satu sama lain. Tante Ani merasa hidupnya kembali dipenuhi dengan semangat yang ia pikir telah lama hilang. Ia merasa seperti kembali muda, penuh harapan dan keinginan untuk berbagi lebih banyak, baik dalam hal kehidupan maupun cinta. Seiring berjalannya waktu, Tante Ani mulai menyadari bahwa cinta itu tidak pernah pensiun. Cinta bisa datang kapan saja, di tempat yang tak terduga, bahkan ketika kita merasa sudah terlambat. Dalam diri Dimas, ia menemukan semangat yang telah lama ia lupakan, dan dalam dirinya, Dimas menemukan kebijaksanaan yang hanya bisa didapatkan melalui pengalaman hidup. Pada akhirnya, Tante Ani merasa bahwa meskipun usia bisa mengubah banyak hal, cinta tetaplah abadi, sebuah cinta yang tak pernah pensiun, yang selalu siap untuk ditemukan kembali, kapan saja, di mana saja. Terima kasih, teman-teman yang sudah setia menyimak kisah Tante Ani dan Dimas di Celoteh Tante ini. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta memang tak pernah mengenal usia, tidak ada batasan waktu,
dan tidak ada yang terlambat untuk menemukan kebahagiaan. Terkadang, cinta datang di saat yang paling tak terduga, dan ia bisa datang dalam bentuk yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Cinta itu adalah tentang perasaan yang tulus, tentang dua hati yang saling memahami dan menerima, meskipun dunia kadang memberi jarak. Saya harap cerita Tante Ani dan Dimas bisa menginspirasi kalian semua. Ingatlah, tidak ada yang pernah terlambat untuk merasakan cinta, dan hidup itu penuh dengan kejutan. Jadi, jangan pernah takut untuk membuka hati, bahkan jika itu terasa menakutkan atau sulit. Karena cinta itu indah, dan ia selalu memberi kesempatan kedua bagi siapa saja yang percaya. Saya doakan kalian semua, semoga hidup kalian dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta yang tulus, dan kesehatan yang baik. Semoga kalian selalu dikelilingi oleh orang-orang yang membawa kedamaian dan keceriaan. Jangan pernah ragu untuk mengejar kebahagiaan kalian, karena cinta itu selalu menemukan jalan. Sampai jumpa lagi di celoteh tante berikutnya. Jaga diri kalian baik-baik, dan terus berbagi cinta di dunia ini.